Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Meneruskan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah. Di bab 59 kemarin kita telah bahas ya bahwasanya segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yafna, kelak akan tiada, ya. Akan hancur kecuali memang perkara-perkara yang Allah tentukan untuk bertahan abadi, ya. Seperti apa? Syurga, neraka, arsy, kursi, kemudian sangkakala, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfuz, ya. Dan hal-hal demikian yang lain, ya. Itu diantara akidah Ahlus Sunnah. Dan kemudian makhluk-makhluk lain selain manusia dan jin, ya, kelak ketika Allah bangkitkan, Allah pun menghisab dari mereka, binatang-binatang dan lain-lain. Allah pun menghisab dari mereka madzalim kanat bainahum fid dunya, kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Namun kemudian Allah perintahkan mereka untuk jadi debu, kecuali para manusia ini, ya, yang kelak berakhir mereka di surga atau di neraka, ya. Dan juga para golongan jin, ya. Kenapa? Kelak yang menghuni surga, menghuni neraka juga dari golongan jin, minal jinnati wan nasi ajmain, ya, dari golongan jin dan manusia. Itu telah kita bahas. Kemudian di bab yang 60 kita juga mengimani qisas hari kiamat nanti, ya. Qisas nih maksudnya adalah mendirikan keadilan, ya. Bab yang 60 Al-Imam rahimahullah berkata, wal imanu bil qisasi yaumal qiyamah, dan mengimani akan pendirian qisas kelak di hari kiamat, bainal khalqi kullihim, antara seluruh makhluk, Bani Adam, baik di antara Bani Adam, wasiba' wal hawam, tuh, baik juga di antara siba', hewan-hewan, ya, buas, juga di antara hawam, hatta lidzarrah minadz-dzarrah, juga dari semut-semut dan bahkan rayap-rayap, ya, hatta ya'khudallahu li ba'dihim min ba'd, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengadili satu sama lainnya. Li ahlil jannah min ahlin nar wa li ahlin nar min ahlil jannah, bagi para penduduk surga dari para penduduk neraka, juga bagi para penduduk neraka dari para penduduk surga. Wa li ahlil jannah ba'dihim min ba'd, bahkan Allah pun mendirikan keadilan di antara para penduduk surga satu sama lainnya. Wa li ahlin nar ba'dihim min ba'd, bahkan di antara juga para penduduk neraka satu sama lainnya, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, sabaqa anna Allah yab'atsul khalqa yaumal qiyamati lil jazaa'i 'alal hasanati was sayyiati bin nisbah li bani Adam. Telah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan makhluk di hari kiamat nanti untuk mengganjar mereka dari kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan, ya, yang terjadi di antara Bani Adam, di antara para manusia. Walil qisas, juga untuk qisas, mendirikan keadilan, bin nisbah aidan li Bani Adam walil bahaim, juga untuk, ya, didirikan keadilan antara para manusia bahkan di antara para hewan. Al bahaim tub'ats lil qisas faqat, bahwasanya hewan-hewan tersebut hanyalah dibangkitkan untuk qisas saja, didirikan keadilan saja atas mereka. Wa banu Adam yub'atsuna lil jaza' walil qisas, berbeda dengan manusia, mereka dibangkitkan untuk jaza, untuk balasan, dan juga untuk qisas, yang untuk didirikan keadilan dan kemudian untuk diberikan balasan kepada mereka fima bainahum, atas apa yang terjadi di antara mereka, ya. Kulluha tub'ats lil qisas, semuanya dibangkitkan dalam rangka qisas, ya. Amma al-hawam fa innaha idza iqtassa li ba'dihha min ba'd yunha amruha fatakunu turaba. Adapun hawam, ini hewan-hewan, serangga-serangga, ketika mereka dibangkitkan hanya untuk didirikan keadilan di antara mereka saja, ya,
Dan ketika selesai perkara tersebut, kembalilah mereka menjadi debu. Tuh, tidaklah mereka menempati surga atau menempati neraka, ya. Wa amma banu Adam, berbeda dengan para Bani Adam. Fa'ala fariqaini. Bani Adam menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ya. Satu kelompok berada di surga, satu kelompok di neraka. Wala yamutuna ba'da dzalika abadan. Dan tidaklah mereka akan mati setelah hal tersebut. Yani mereka abadikah di neraka, abadikah di surga, ya. Khaliduna mukhalladun imma fi jannah wa imma finnar. Mereka akan diabadikan di dalamnya, entah di neraka, entah di surga, ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan menciptakan neraka. Akhirnya Allah pun Subhanahu wa taala menciptakan penduduk surga dan menciptakan penduduk neraka. Jadi memang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara makhluk-makhluknya, di antara manusia, kelak mereka akan masuk neraka dan kelak mereka akan masuk surga. Itu semua telah tercatat. Ya. Kemudian datanglah syubhat-syubhat dan ini yang dibilang qadarullah al-kauniyah. Qadarullah al-kauniyah. Kalau gitu nggak adil dong bagi mereka yang berusaha, berjuang, ternyata taunya ditakdirkannya untuk masuk neraka. Ada pertanyaan demikian, ada syubhat-syubhat. Kalau udah ditakdirkan, berarti nggak adil dong buat mereka yang taunya udah berusaha, berjuang sebisa mungkin, taunya takdirnya takdirnya masuk neraka. Nah, maka kita menjawabnya yang pertama adalah, kalau misalnya tidak ditakdirkan, berarti Allah tidak tahu di antara makhluknya yang mana masuk surga, mana masuk neraka. Berarti nggak sempurna keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima nggak? Nggak bisa diterima. Lebih jauh lagi, berarti juga terjadi sesuatu di alam semestanya, entah di alam dunia atau di alam akhirat, surga neraka, tapi bukan Allah yang menentukan. Tuh, berarti kuasa Allah tidak mutlak. Bisa diterima nggak? Tuh, kalau nggak ditakdirkan berarti konsekuensinya begitu. Maka jadi adil nggak ketika Allah menentukan sebagian hambanya di surga, sebagian hambanya di neraka? Adil nggak? Di antara jawaban ahlu sunnah adalah, kalau hal tersebut bukan punya Allah, maka nggak adil. Fulus ente, mau dipakai beli apa kek, fulus ente, jangan fulus orang ente pakai. Adil. Iya kan? Ketika kita milik Allah dan makhluk Allah, Allah mau takdirkan apa kek, adil nggak? Punya Allah. Kecuali punya individu lain dan Allah ya tasarruf, Allah mengatur di situ, nggak bisa, nggak adil, zalim itu. Ya kan? Zalim adalah ketika kau mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Adapun Allah memperlakukan makhluknya sebagaimana kehendaknya, itu haknya bukan? Nah, adil apa zalim? Adil. Dan lebih jauh lagi, Allah maha adil dengan apa yang ditentukannya. Orang-orang yang, yakni makhluk yang ditentukan untuk berada di neraka, berarti emang mereka pantas untuk berada di neraka. Allah maha adil. Orang yang memang terlihat ikhlas dan berjuang untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang kayak gini Allah nggak takdirkan dengan keberadaannya di neraka. Tuh. Orang-orang yang lost, orang-orang yang tersesat, itu berarti emang pantas mereka tersesat. Orang yang ikhlas mencari petunjuk beneran, minta sama Allah, kemudian menuntut ilmunya, setelah itu semua Allah takdirkan atas mereka kesesatan? Lah, Allah maha adil. Allah maha adil. Termasuk di dalam apa yang ditentukannya pada qadar kauniyahnya, Allah maha adil. Ya. Makanya di antara perkataan penyair, di antara perkataan para a'immah terdahulu adalah laisa as-sa'idu man amila salihan. Bukanlah orang yang berbahagia mereka yang senantiasa beramal saleh, bukan. Walakinna sa'id, tapi hakikatnya orang yang berbahagia man kutibat lahus sa'adah, adalah orang-orang yang memang telah ditakdirkan atas mereka kebahagiaan. Tuh. Sebaliknya, walaisa asy-syaqiyyu man kutibat lahu al-ma'asi, bukanlah orang yang celaka, laisa asy-syaqiyyu, bukanlah orang yang celaka, man ya'malu bil ma'asi, mereka yang melakukan maksiat-maksiat, bukan. Walakinna syaqawah, tapi hakikatnya kesengsaraan. Oke? Kenistaan adalah man kutibat lahu as-saqawah, adalah
orang-orang yang memang sejak awal untuk ditakdirkan untuk berada di dalam as-saqawah, kesengsaraan, ya. Maka di antara bentuk keimanan kita dan kekhawatiran kita adalah di mana kita dianjurkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan husnul khatimah. Karena apa? Kita nggak tahu bima khutimalana, dengan apa kelak kita ditutup. Ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala firm untuk apa? Bertahan di atas jalan yang hak ini setelah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita kepadanya. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, begitu. Ya, wahai Tuhan kami, janganlah kau simpangkan kembali hati kami setelah sebelumnya kau bimbing kami kepadanya, kepada hidayah. Ya, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan lain-lain. Ya, qauluhu, dan perkataan al-imam hatta lidz-dzarrah min adz-dzarrah, bahkan di antara dzarrah, dzarrah ini namlah saghirah, yakni semut-semut kecil, rayap. Ya, yuqtasu ba'duha min ba'd, bahkan didirikan keadilan di antara mereka satu sama lain. Li'anna Allah la yuqirru dzulma abadan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman selamanya. Dan Nahu ahkamal hakimin, karena Allah adalah zat yang paling bijaksana. Wa huwal hakamul adl, dan ia adalah zat yang paling berkuasa dan berhukum dengan keadilan. Fala yuqirru dzulma, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kezaliman hatta bainal bahaim wadz-dzar, kalaupun di antara para hewan-hewan dan serangga-serangga. Yaumal qiyamati yab'atsuha tsumma yuqtasu li ba'dihha min ba'd, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluk-makhluk tersebut dan mendirikan keadilan di antara mereka satu sama lain. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fa awwal ma yuqda bainahum yaumal qiyamah fid dima min huquqin nas. Tuh, di antara orang-orang yang beriman, di antara hal yang pertama yang didirikan keadilan yang atas mereka adalah urusan yang berkaitan dengan darah di antara manusia. Ya. Wa yuqtas li ba'dihim min ba'd ba'da ma yatajawazun as-sirat. Namun kelak juga didirikan keadilan atas mereka di sidang juga setelah mereka melewati sirat. Ya, sirat ini adalah jalan yang ada di antara surga dan neraka dan kemudian penuh dengan rintangan. Manusia dapat melewatinya hasab al-a'mal, tergantung ke amalan-amalan mereka. Mereka dapat melewatinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana mereka melewatinya itu tergantung amalan mereka. Sama, manusia masuk surga dengan apa? Dengan rahmat atau dengan amal? Rahmat. Tapi surganya level apa? Baru amal. Pengorbanan dia sejauh apa di dunia. Begitu. Ya. Nah, demikian manusia dapat melewati sirat pun demikian. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan syafaat ya bagi mereka. Nah, didirikan kembali di antara orang-orang yang beriman setelah melewati sirat, ada lagi jisr, ada lagi jembatan yang di situ didirikan keadilan di antara para orang-orang yang beriman satu sama lain yang pernah terjadi kezaliman di antara mereka. Itu maksudnya. Ya. Tapi pengadilan yang kedua ini, pengadilan yang kedua ini tidak dengan tujuannya kalau yang misalnya kemudian zalim dan merugi sampailah habis amal saleh mereka dan kemudian masuk neraka. Tidak. Pengadilan yang kedua ini, hisab yang kedua ini setelah melewati sirat, hanya di antara orang-orang yang beriman untuk membersihkan apa yang ada di antara hati mereka satu sama lain. Sehingga masuk nanti udah saling ridho. Tuh, tujuannya gitu. Tidaklah dengan ini akhirnya kemudian mereka balik lagi dimasukin ke neraka. Lah, kalau emang begitu, mereka nggak bakalan bisa melewati sirat. Ya, ini ada kontorah, namanya kontorah. Kontorah ini artinya jembatan juga. Ya, yang kelak nanti orang-orang beriman didirikan keadilan di antara mereka satu sama lain, tujuannya untuk membersihkan hati-hati mereka agar nanti di surga sehingga tidak lagi bersisa penyakit hati di antara mereka. Tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada cemburu, tidak ada. Ya, ini yang dimaksud oleh Syekh Hafizahullah. Nih, yuqtas li ba'dihim min ba'da ma yatajawazun as-sirat. Tuh, bagi orang-orang yang beriman masih juga didirikan kisos atas mereka satu sama lain bahkan setelah melewati
sirat, ya, qabla ayyadkhulu al-jannah, sebelum mereka memasuki syurga. Yuqafun yuqtasu li ba'dihim min ba'd, mereka ditahan dulu, diberhentiin di situ, didirikan keadilan mereka satu sama lain. Fa idza hudzibu wa nuqqu, nah setelah udah dirapihin mereka, dibersihin mereka dari kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka, udzina lahum bidukhulil jannah, barulah diizinkan bagi mereka untuk masuk syurga. Allahumma jalna minhum. Ya. Li'annahu la yadkhulul jannah ahad wa alaihi mazlamah abadan. Dikarenakan apa? Enggak bisa masuk syurga seorang pun yang masih ada catatan kezaliman atasnya. Ya, li'annal jannah darut thayyibin. Dikarenakan syurga adalah negerinya orang-orang yang bersih. Ya, tidaklah masuk kecuali orang-orang yang thayyib, yang polos. Thayyib di sini artinya polos, ya. Alladzina laisa 'alaihim hisab wa la tabi'at li ahad. Yang tidak lagi ada perhitungan dan tuntutan atas mereka kepada siapapun, wala dzunub, tidak juga lagi ada dosa atas mereka, hatta al-mu'min al-'asi, bahkan sehingga orang yang beriman yang mati di atas maksiat, yu'adzab finnar, mereka harus diazab dulu di neraka, biqadar maksiyati, sesuai dengan maksiat yang terjadi padanya, au annallaha ya'fu anhu bimasyiatih, atau Allah Subhanahu wa taala memaafkan baginya dengan kehendaknya. Tuh, itu kaidahnya. Man mata 'ala syirk atau 'ala al-kufr, barang siapa yang mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka mereka abadi di neraka. Namun man mata minal mu'minin, barang siapa orang yang beriman, masih membawa keimanan, mati namun membawa catatan-catatan dosa, okay, maka diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya, kalau Allah mau azabah, Allah hukum dulu dia di neraka. Insya, kalau Allah mau, Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan, memaafkannya dan langsung memasukkan ke dalam syurga. Ini semua terserah Allah, diberikan kepada kehendak Allah. Ini maksud dari firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila ia dipersekutukan. yakni apabila orang tersebut mati di atas syirikannya, ya. Namun kalau dia bertaubat dari kesyirikannya di masa hidupnya, maka diampuni insyaallah, ya, sebagaimana para sahabat kudama yang mereka mukhdaramin, mengalami masa jahiliyah. Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapapun yang dikehendakinya. Nah, para ahli tafsir baik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir sendiri rahimahumullah, mereka berkata, bagi siapa yang dikehendaki di sini maknanya entah nih orang udah bertaubat atau belum dari dosanya, kalau Allah kehendaki dia untuk diampuni maka Allah ampuni. Ya, itu qadarullah al-kauniyah. Jadi Allah bisa nggak mengampuni seorang yang beriman mati membawa dosa, padahal dia belum bertaubat darinya? Bisa nggak Allah mengampuni? Bisa, itu qadarullah al-kauniyah. Tapi awas, kita pegang teguhnya apa? Qadar syar'i. Kalau berbuat dosa dan maksiat harus istighfar dan taubat. Tuh, jangan pede, awas. Jangan kepedean. Santai, ya gak? Kita dugem lagi, bro. Yo. Nanti juga kalau Allah mau, Allah ampunin. Loh, nggak boleh berpegang teguh dengan qadar kauniyah. Qadar syar'i, maksiat tinggalin. Terjadi taubat, istighfar. Begitu kan? Qadar syar'i. Ya? Jangan itu juga kaidah di antara kaidah mengimani qadar. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bi al-hukmi asy-syar'i. Ya, kita beriman dengan qadarullah kauniyah. Bisa jadi Allah ampuni tanpa taubat, bisa jadi, ya. Ya, kita beriman dengan qadarullah kauniyah. Tapi berundang-undang mah berpegang teguh dengan hukum syar'i, ya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni baginya, dan kalau Allah mau, Allah adzabah, Allah mengazabnya biqadari dzunubihi, sesuai dengan kadar dosa yang terjadi padanya, hatta yumahhisahu wa yukhallisahu minadz-dzunub, sehingga membersihkannya dan memurnikannya dari dosa-dosa. Tsumma yudkhiluhul jannah, barulah setelah itu Allah masukkan ke dalam syurga. Fala yadkhulul jannah illa naqiyyun, maka tidaklah masuk syurga kecuali yang udah bersih. Imma bil qisas wa imma bi at-ta'dzib. Entah dengan qisas bersihnya, entah dengan azab di neraka, ya.
Qauluhu hatta ya'khudhallahu li ba'dihim min ba'd li ahli jannah min ahli nar wa li ahli nar min ahli jannah. Ya. Bahkan artinya adalah seorang mukmin apabila tercatat dia telah menzolimi seorang kafir, fa innahu yuqtas lil kafir, maka pasti akan didirikan dulu keadilan atas kafir yang dizolimi si mukmin itu, mesti harus dulu. Ya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wal aqs, demikian juga sebaliknya, si kafir apabila dia menzalimi si mukmin harus didirikan dulu keadilan di hari kiamat sebelum mereka sampai ke dalam surga atau neraka. Fala ahad yutrak wa alaihi mazlamah. Tidak ada yang ditinggalkan yang dan masih memiliki catatan zalim, ya. Nah, tentang Qantarah itu, tentang Qantarah yang tadi kami ceritakan, jembatan yang lagi diberikan kisos atas mukmin antar mukmin, okay, setelah melewati sirat. Ini diriwayatkan diantaranya juga ada yang dijelaskan di riwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul berkata, yakhlusu al-mu'minun minan nar fayuhsabuna ala qantaratin bainal jannah wan nar. Okay? Ketika kaum mukminin telah selamat dari neraka, udah melewati sirat, fayuhsabun ala qantarah, kemudian ternyata mereka dihisab lagi. Orang-orang yang beriman doang. Ala qantarah, di atas sebuah jembatan, bainal jannah wan nar. Jembatan itu juga beradanya antara surga dan neraka. Nah, ini baru ikhtilaf. Katanya tadi yang sirat yang antara surga dan neraka. Ini kok qantarah di antara surga dan neraka juga. Maka di antara imam ada yang bilang, oh berarti qantarah adalah sirat satu fisik, cuman bagian ujungnya itu qantarah katanya. Kalau yang udah nyampe situ mah bagian ujung, misalnya seperapat bagian ujung jembatannya, dia pasti selamat, cuman mesti ada kisos dulu di antara mereka satu sama lain, di antara orang-orang yang beriman. Adapun mereka yang emang habis dengan amalannya, maka mereka telah terjerumus ke dalam neraka sebelum bagian jembatan sebelah ujung situ. Tuh, ada yang bilang begitu, berarti qantarah mah. Ada yang bilang, oh enggak, qantarah nih jembatan kedua yang berbeda dengan jembatan yang pertama. Udah, wallahu a'lam. Itu yang dibilang furu' akidah, beda pendapat situ. Dan kemudian kita nggak diwajibkan juga untuk mengetahui detail teknisnya gimana. Udah, yang penting imani saja. Ya. Setelah melewati sirat, selamatlah orang-orang yang beriman dari neraka. Mereka ditahan, dihisab lagi dari mereka, disidang lagi di atas qantarah, di atas sebuah jembatan yang berada di antara surga dan neraka. Ya, tentunya nggak seperti jembatan yang pertama. Jembatan yang pertama ini serem. Oke, di antara orang yang beriman ada yang lewatnya kayak kilat, ada yang sekejap mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti jalan lari cepat gitu, ada yang jalan terseok-seok, ada yang berdarah-darah tapi selamat, ada yang jatuh di jalan, nggak selamat melewati jalan tersebut, ya. Dan kemudian di pinggir-pinggirnya ada kalalib, ada ganco itu yang buat ngambil ikan di air tuh, ganco apa, kalalib, hook tuh begitu tuh, nyamber orang-orang yang lewat, serem nggak? Terus di pinggir kiri kanannya ada kilabun nar, ada khawarij tuh. Wow. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka di kanan kiri, nyamber mereka yang lewat tuh. Ini rintangan di sirat yang pertama. Ya. Anjing-anjing neraka, kemudian kail yang ngegaet mereka dan lain-lain. Sehingga di antara manusia ada yang lewat, sesuai dengan amalannya masing-masing, dan di antara mereka ada yang akhirnya mesti terjerumus ke dalam neraka. Setelah lewat itu barulah ketemu qantarah. Nah, udah lewatnya, udah selamat semua nih. Nah, di bagian qantarah ada orang-orang yang udah selamat, cuman masih ada kezaliman satu sama lain, tapi antara orang-orang yang sama-sama penduduk surga. Ya, sama-sama penduduk surga. Barulah didirikan hisab lagi di antara mereka agar membersihkan yang ada di antara hati mereka. Itu. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd, akhirnya dikisaslah antara mereka satu sama lain mazalim, dari kezaliman-kezaliman kanat bainahum fid dunya, yang dulu terjadi di antara mereka di dunia, hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga ketika udah kelar bersih dari mereka, udzina lahum fi dukhulil jannah, barulah diizinkan bagi mereka untuk masuk surga. Fa wallazi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahadakum
Atau la ahadahum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Tuh. Demi Allah, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh setiap individu mukmin yang masuk surga nanti dia lebih tahu posisi rumahnya di surga sebelah mana daripada dia mengetahui posisi rumahnya di dunia. Waktu masuk surga nih, ya mungkin lapak kita di surga sebelah mana ini? Tahu-tahu ente tahu dan sangat meyakininya, dengan sangat tahu, bahkan lebih tahu daripada kau mengetahui posisi rumahmu ketika di dunia. Tahu-tahu kita ke sana, ke rumah itu. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Ya. Apa namanya? Mereka kelak akan mengetahui hal tersebut. Ini bentuk ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk surga. Kelak mereka akan mengetahui tempat tinggal mereka masing-masing. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, haula al-mu'minun. Ini mereka adalah orang-orang yang memang beriman. Humul ladzina 'alimallahu annal qisasa la yastanfidh a'malahum. Orang-orang yang Allah mengetahui bahwasanya kisas yang didirikan di Qantarah ini tidak akan membuat habis amalan mereka sehingga mereka kembali ke neraka. Tidak. Ya. Li'annahu idza stanfadha al-qisas, dikarenakan apabila kisas ini kelak akan menghabiskan amalan mereka, lam yabqa lahum hasanatuhum yadkhuluna biha al-jannah, maka tidaklah bersisa lagi berarti namanya kebaikan mereka yang dengan itu mereka layak untuk masuk surga. Ini orang-orang yang beriman udah fix pada masuk surga. Kalaupun didirikan kisah di antara mereka, ya. Ada sururin mutakabilin, sehingga saling ridho lah para penduduk surga satu sama lain, saling menghadap. Ya, nggak ada lagi hasad, dengki, dendam, kecemburuan, nggak ada. Ya. Istri kita di dunia, istri kita di surga. Dan ketika mereka melihat kita dengan bidadari surga, mereka nggak cemburu juga. Begitu. Nggak kayak waktu di dunia kan ribet kan? Ribet. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pun berkata tentang Qantarah tersebut. Hadza al-qisas ghair al-qisas al-awwal. Qisas yang terjadi di Qantarah bukanlah sebagaimana qisas yang pertama. Alladzi fi arasat al-qiyamah, di pembukaan awal-awal hari kiamat. Hadzal qisas al-khas. Kisas yang dimaksud di Qantarah ini adalah kisas yang sifatnya spesial li ajli ayyudhiba al-ghil, dengan tujuan hanya untuk menghilangkan al-ghil, kebencian, haqd, dengki, baghdha, permusuhan, allati fi qulubin nas, yang ada di dalam hati manusia pada saat itu. Fayakunu hadza bimanzilah at-tanqiyah wat tathhir. Maka kisos yang ini itu posisinya seperti tanqiyah, pembersihan hati, wa tathhir, dan pensuciannya. Demikian Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Demikianlah kami hilangkan yang ada di dalam hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Ikhwanan, mereka semua bersaudara, ala sururin mutaqabilin. Mereka saling berhadap-hadapan satu sama lain, mutaqabilin, ala surur, dalam kondisi bahagia. Ya, mutaqabilin yakni mereka tidaklah memusuhi satu sama lain dan memberikan punggungnya, enggak, masing-masing saling berhadapan satu sama lain. Ya. Dapat difahami itu bedanya ya, bahwasanya semuanya akan dihisab, namun sebagian makhluk memang hanya tujuannya dihisab saja, setelah itu dijadikan turab, debu. Namun bagi manusia, maka sebagian berada di surga, sebagian berada di neraka. Orang-orang yang memang layak berada di neraka, maka udah masuk neraka duluan. Namun mereka yang layak untuk masuk surga, sebelum masuk surga pun masih didirikan kisos di antara mereka. Tujuannya apa? Agar bersih hati mereka satu sama lain, di dalam surga mereka udah saling mencintai. Ya, kisos yang kedua tujuannya itu. Bab yang ke-61, qala al-muallifu rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa ikhlasul amali lillah, dan mengikhlaskan amalan-amalan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara poin-poin akidah Ahlus Sunnah, tidaklah menyuruh kepada keikhlasan dan tauhid kecuali mereka yang ikhlas menerima hak. Tidaklah membenci orang-orang yang menyeru atau seruan-seruan kepada ikhlas dan tauhid, mencelaknya dan mencapnya dengan cap-cap yang ada, kecuali mereka yang pada dasarnya enggak ikhlas menerima hak. Paham? Oke?
tidaklah menyeru kepada keikhlasan ibadah, tauhid, sunnah, ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka yang memang Allah tahu ikhlas mereka mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Tidaklah memusuhi seruan kepada hal demikian. Okay? Seruan kepada tauhid, seruan kepada sunnah kecuali mereka memang pada dasarnya tidak ikhlas menerima kebenaran secara seutuhnya. Mereka yang ketika mendengar seruan ajaran kepada ikhlas dan tauhid, aduh, dia Wahabi. Nah, tuh. Emang pada dasarnya atau dengan cap-cap apapun lah, dengan cap-cap apapun, ya kan? Dengan cap-cap apapun ketika mereka mendengar seruan kepada keikhlasan yang harusnya selalu diserukan memang, ya, dan pengingkaran kepada kesyirikan yang seharusnya selalu didirikan, akan dicap-cap dengan semua cap yang tidak hikmah dalam berdakwah, kemudian Wahabi, kemudian ini semua tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat oleh manusia buat mereka yang menyeru kepada keikhlasan amalan bagi Allah dan kemurnian ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ahlus sunnah, justru itu patokan intinya. Itu yang paling kental di antara warna ahlus sunnah. Seruan kepada tauhid berarti sepaket dengan pengingkaran kesyirikan. Seruan kepada ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti sepaket dengan pengingkaran bid'ah yang mengkontaminasi, mengotori kemurnian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ikhlasul amali lillah huwa an la yakuna fihi syirk. Mengikhlaskan amalan kepada Allah adalah ketika tidak terjadi sama sekali kesyirikan di dalamnya, ya. Yani totalitas amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak diduakan Allah di dalam hal tersebut, tidak dibagi kepada hal lain. La yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhi, karena Allah tidaklah menerima amalan-amalan kecuali amalan itu ngepol, tuh, total untuk dirinya. Laisa fihi syirk, tidak dibagi untuk hal yang lain. Wa hadza ahad syartai qabulil amal, dan sebagaimana kita ketahui itu adalah salah satu syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu apa? Agar amalan tersebut ikhlas hanya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua al-mutaba'ah, tuh, al-ittiba', yaitu apa? Amal bisunnah, amalan yang dilakukan haruslah di atas sunnah Rasul, yakni harus di atas petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muwafiqan, sesuai li sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah terjadi di dalamnya bentuk-bentuk kebid'ahan. Ya, sebagaimana syirik adalah lawan kata tauhid, maka bid'ah adalah lawan kata sunnah. Dikarenakan Allah tidaklah menerima amalan-amalan bid'ah demikian, bal yu'aqib 'alaiha, yang ada justru Allah menghukum manusia dari amal yang bid'ah yang dilakukan. Walau at'ab, kalaupun dia capek berjuang melakukan amal itu, dia kira amal saleh padahal itu bid'ah, tetap Allah Subhanahu wa taala malah menghukumnya, ya. Lam yukhlis fihi lillah fa innahu haba manthura. Amalan tersebut tidak ikhlas dilakukan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak juga mengikuti petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu sia-sia. Ya, bagaikan debu yang berterbangan, haba manthura. Walau at'aba nafsahu, kalaupun ia begitu berjuang untuk amalan tersebut, ya, ala ghair muwafaqatis sunnah, dan amalan itu tidak sesuai dengan sunnah, fa innahu mardud, maka tertolak amalan tersebut. Wala yuqbal illa bihadzaini syartain, tidaklah diterima amalan tersebut kecuali memenuhi dua syarat ini, ya. Hadis yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, ya. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Qul tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Orang-orang Yahudi, ini orang ahlul kitab ini dulu berkata bahwasanya enggak bakalan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Allah pun berkata, tilka amaniyuhum, itu ngigo dia itu pada itu. Aman ini angan-angan mereka aja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba berikan burhan, yakni bukti nyata yang ada pada kalian apabila emang beneran kalian yakin bahwa saya enggak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani, coba berikan burhannya. Yakni berikan buktinya yang nyata.
Bala, tuh, naqdun. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka justru akan masuk surga. Maknanya, bala man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, kemudian dia berbuat ihsan, tuh, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih. Itu yang kelak akan mendapatkan ganjaran di sisi Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka orang yang tiada takut dan tiada kesedihan atas mereka. Di sini firman Allah, man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya mengikhlaskan, akhlasa amalahu lillah. Barang siapa yang mengikhlaskan semua amalannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, berbuat ihsan. Maknanya adalah muttabi'un lirrasul, berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Minal yahud wan nasara, baik dia dari golongan Yahudi kah atau dari golongan Nasrani, min sairil alam bihadaini syartain, ikhlas wal mutaba'ah. Baik ia hidup di zaman syariat Yahudi, syariat Nasrani, mereka yang masuk surga adalah yang memang mengikhlaskan amalannya untuk Allah dan kemudian mencari petunjuk yang datang dari Rasul mereka. Itu yang mereka ikuti. Ya, adapun kebanyakan mereka telah terjauhkan dari petunjuk yang datang pada Rasul mereka. Sehingga terbagi menjadi 71 golongan, hanya 70 yang berada di neraka, satu di surga. Begitu Nasrani jadi 72 golongan, satu di surga, 71 yang di neraka. Ya. Jadi mengikhlaskan amalan lillahi ta'ala dan berittiba, mengikuti Rasul yang ada di dalam beramal, ini bukan baru di syariat kita. Bukan. Tapi ini adalah syarat diterimanya amalan dari zaman ke zaman, dari zaman dulu gitu. Ya. Baik, kita cukupkan sekian, kita dengarkan adzan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.